Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Hari ini gue mau sharing sama kalian sebuah cerita yang mungkin kalau kalian tuh orang-orang yang suka ngikutin urban legend Indonesia, mungkin kalian tahu tentang cerita ini. Ini salah satu urban legend favorit gue. Dan gue mau bercerita, gue mendengar dari seorang narasumber ada sebuah cerita tentang wanita Bahulaweyan. Kalau kalian tahu, Bahulaweyan itu adalah perempuan-perempuan yang lahir dengan tanda di pundak mereka. Biasanya perempuan-perempuan Bahulaweyan itu tuh sangat cantik guys. Mereka cantik banget, rambut mereka panjang, hitam, tubuh mereka bagus, wajah mereka cantik. Cuman satu, kalau lo sampai menikah atau berhubungan badan sama perempuan Bahulaweyan, lo siap-siap buat mati dengan cara yang sangat mengenaskan. So anyway, jadi ceritanya nih dari salah satu narasumber gue di sebuah perkampungan di daerah Jawa sana. Ada seorang perempuan yang ketika si bayi kecil ini lahir, ada tai lalat di pundak kirinya dia. Dan begitu dia lahir dengan tanda itu, dia langsung dibuang sama keluarganya, sama ayahnya sih terutama. Ibunya tuh nangis dan gak terima sebenarnya anak perempuan ini dibuang, cuman ayahnya tahu perempuan yang lahir dengan tanda ini di bahu mereka itu cuman akan jadi bulan-bulanan dan malapetaka buat keluarga mereka. So perempuan ini dibuang, diasingkan, dia tinggal di perkampungan yang lain, jauh dari keluarganya. Dan ketika dia akhirnya tumbuh dewasa, dia menjadi benar-benar sangat cantik banget lah, jadi perempuan pujaan di desa itu. Tapi ketika dia menikah pertama kali, dia menikah dengan suaminya pertama kali, ketika honeymoon moment udah over lah ya, kembali bekerja segala macam si pengusaha ini, dia naik mobil, malam-malam dia pulang kerja, dia mulai ngerasa ada hal yang aneh, dia mulai ngerasa ada sesuatu di mobil itu bersama dia. Gitu. Dan tiba-tiba radio di mobilnya itu mulai mulai bercit aneh gitulah suaranya. Dia dibenerin radionya, tapi tetap aja terus aja begitu. Sampai tiba-tiba malah ada senandung lagu aneh. Ada suara perempuan dengan senandung lagu yang aneh banget. Si suaminya ini kaget, tapi dia tetap nyetir. Tiba-tiba di hadapan dia, di depan mobil itu, muncul lewat aja kayak ada sosok setan perempuan, rambutnya panjang tipis kayak udah mau habis gitu, agak tua, tangannya panjang, kukunya panjang, lewat di depan dia. Otomatis kaget dong guys, dia kaget, banting setir, mobilnya kebalik. Dan waktu mobil itu berhenti, si laki-laki ini posisinya itu ada di bawah, ketimpa, dan kepalanya itu hampir putus karena kena sama salah satu bagian dari mobil kali ya. Itu yang terjadi sama suami pertama si perempuan ini. Tapi ya setelah kejadian itu semua berpikir ya itu cuma freak accident ya, pengantin baru yang suaminya meninggal. Yang akhirnya gak butuh waktu lama, setelah beberapa bulan, hampir setahun, dia ketemu sama orang kaya yang lain, bapak-bapak yang lain, yang akhirnya jatuh cinta sama dia karena kecantikannya dia. Bapak-bapak ini juga gak berpikir dua kali gitu, kenapa si perempuan ini mau sama dia gitu. Dan akhirnya ya mereka menikah. Si suami keduanya ini itu udah lumayan sakit-sakitan, tapi kaya raya, punya perkebunan, punya kontrakan. Jadi si suaminya ini udah gak perlu untuk keluar setiap hari nyari uang atau apapun, uang itu udah datang ke si laki-laki ini. Dia tinggal menikmati hari tuanya kali ya dengan istri barunya yang cantik ini. Sampai beberapa hari setelah pernikahan, karena dia juga udah tua dan sakit-sakitan, dia nggak bisa pergi bulan madu atau apa. Dia duduk di teras rumahnya di sore hari, baca koran, minum teh, dilayani sama istri yang cantik. Dia nggak sadar, di atas kepalanya itu kipas anginnya itu berputar dan murnya itu mulai ada yang lepas. Satu. Dan entah kenapa murnya itu putaran kipasnya itu makin kencang. Dan dia nggak sadar sama sekali. Tapi waktu dia noleh ke depan, dia sempat lihat sosok iblis yang sama, sosok iblis perempuan yang sama yang dilihat sama si suami yang pertama sebelum dia mati.
Si laki-laki ini, suami kedua ini ngeliat tepat di depan matanya dia, di depan rumahnya, perempuan itu berdiri ngeliatin dia dengan senyuman yang sangat mengerikan. Dan disitulah dia baru sadar kalau putaran kipas itu begitu kencangnya dan mur terakhirnya lepas dan sat. Baling-baling si kipas itu turun dan langsung nebas kepalanya dan kepalanya tuh gelundung di lantai. Putus begitu aja. Dan itu di depan istrinya sendiri. Dan si perempuan ini cuma berteriak histeris ya. But after itu warga mana yang mau menyalahkan dia? Bukan salahnya dia kan. Kipas itu putus begitu aja dan nebas kepala suaminya yang baru ini. Tapi omongan mulai muncul. Gimana mungkin sih lu nikah 2 kali dan gak butuh waktu sebulan atau 2 minggu, 3 minggu. Suami lu mati dan semua dengan cara-cara yang aneh dan matinya juga mengenaskan gitu loh. Kedua kepala suaminya itu putus dan itu dia menikah dengan selang cuman mungkin beberapa bulan gitu atau 1 tahun gitu loh. Sampai akhirnya warga tuh mulai khawatir ya dan mulai berpikir ada yang salah sama perempuan ini. Salah satu dari warga itu akhirnya mengetahui soal tai lalat di pundaknya perempuan ini. Mereka tahu perempuan ini adalah wanita dengan kutukan bahu lawean. Warga tuh marah, ngamuk, gak terima ada perempuan itu di situ. Dia dianggap pembunuh karena dengan sengaja pasti. Ya perempuan ini nangis dan bilang dia nggak tahu tentang kutukan itu. Dia nggak pernah sengaja membunuh orang, tapi biar gimana pun dia diarak keluar dari kampung. Tapi ternyata si perempuan ini menyembunyikan sebuah rahasia. Dia tahu guys, dia tahu tentang kutukan itu. Dia tahu tentang tai lalat di bahunya itu. Dan dia memang sengaja menikahi para laki-laki kaya yang tua ini untuk melepaskan kutukan itu dari badannya. Dia ternyata juga punya pacar yang sangat dia cintai. Dan dia tahu untuk melepaskan kutukan itu dari tubuhnya, dia harus menikah sebanyak 7 kali. Kalau dia udah menikah dengan 7 laki-laki yang berbeda dan mereka sudah mati dan diberikan dari si iblis di badannya ini mendapatkan 7 nyawa itu, iblis itu akan keluar dari badan dia. Jadi dia memang sengaja menikahi semua laki-laki ini supaya bisa menikah dengan pria pujaan hatinya. Setelah itu dia akhirnya pergi, dia pindah ke kampung lain dan dia mendapatkan calon suaminya yang ketiga. Setelah pernikahan itu, mereka pergi ke sebuah tempat yang indah, mereka merayakan honeymoonnya mereka. Dan ketika nginap di villa itu malam itu, di tempat penginapan itu malam itu, tiba-tiba terjadi korslet. Korslet di dalam kamar villa itu, korslet yang akhirnya membuat kebakaran di villa itu sampai akhirnya si suaminya ini terbakar hidup-hidup dalam posisi ketika dia lagi tidur, dia nggak tahu korslet, dia cium asap, dia terbakar hidup-hidup terjebak di dalam ruangan villa itu. Sementara si istrinya ini lagi keluar, dia lagi pergi membeli sesuatu, ngambilin sesuatu buat suaminya. Disitulah villa itu terbakar. Jadi si perempuan ini nggak pernah menjadi korban, dia nggak pernah luka, dia nggak pernah celaka sedikit pun. Dalam honeymoon akhirnya suami ketiganya ini pun meninggal, mati dengan cara yang mengenaskan, hangus bener-bener gak berbentuk. Sampai akhirnya dia harus pindah kampung lagi supaya gak dicurigai. Seperti yang awal dia pasti dicurigai, dia pindah ke kampung yang lain. Suami yang keempat ini seorang bukan bisnismen ya, dia mempunyai sebuah pabrik. Dia mempunyai sebuah pabrik plastik yang dia orang yang cukup dikenal di kampung itu, si suaminya ini. Pada suatu malam dia nggak pulang, setelah mereka menikah, dia masih kerja. Pada suatu malam suaminya ini nggak pulang. Suaminya nggak pulang, akhirnya asisten si anaknya, anak si suaminya ini khawatir kan gitu. Apa yang terjadi sama bapaknya, kenapa bapaknya nggak pulang dan nggak ada kabar. Si anak perempuan ini mencari ayahnya ini ke pabrik dan melihat ayahnya itu udah tergantung, terlilit sama kabel dan sudah mati tergantung. Suatu kejadian yang buat anak perempuan ini nggak masuk akal. Apa yang terjadi? Siapa yang gantung ayahnya di situ? Kalaupun ada orang yang gantung kayaknya nggak mungkin karena itu segitu tinggi, plafonnya itu tinggi. Siapa yang bisa gantung ayahnya ke situ? Apa yang terjadi? Ini menjadi sebuah misteri buat anak perempuannya ini. Apalagi dari awal dia memang nggak pernah suka sama istri baru ayahnya. Karena dia merasa kayaknya perempuan muda umur segini mau nikah sama ayahnya itu sesuatu yang aneh. Pasti ada sesuatu yang dikejar, apa? Uang. Tapi ternyata setelah ayahnya meninggal,
Perempuan ini, si perempuan bahulaweyan ini tidak meminta apapun, pergi begitu aja dengan sukarela, nggak mengambil uang, nggak mengambil apapun. Itu yang membuat anak suaminya ini semakin curiga gitu loh. Apa nih yang terjadi? Kenapa nikahin ayah saya? Mulailah beredar rumor yang dia dengar dari desa yang lain bahwa ada seorang wanita yang mempunyai kutukan bahu lawean. Si perempuan ini berpikir apa jangan-jangan inilah perempuannya. Inilah perempuan yang menikahi ayahnya untuk melepaskan kutukan itu dari badannya. Dia pun mulai mengikuti jejak si perempuan ini dan mencari si perempuan ini kemana lagi dia akan pergi. Di mana lagi dia akan membunuh orang lagi. Sampai akhirnya mereka tiba di kampung lain dan ketemulah dengan suaminya yang kelima. Mereka udah hampir this close gitu loh untuk menyelesaikan kutukan ini, untuk terbebas dari kutukan ini. Suami yang kelima ini mempunyai pabrik gula. Pada saat itu, pada tahun-tahun sekitar 60-70an itu, pabrik gula itu sangat terkenal ya di daerah Jawa terutama. Si suami yang punya pabrik ini usianya juga udah ya sekitar 45, mungkin 45 hampir 50-an. Dia sangat kaya juga, dia juga terkenal di kampung itu. Dan si perempuan ini akhirnya menikah dengan si laki-laki ini. Si laki-laki ini lagi sedang di dalam pabriknya dia, lagi mengontrol penggilingan pada hari itu, karena kan tebu itu harus digiling kan, digiling segala macam, dia lagi mengontrol. Tiba-tiba dia melihat lagi nih sosok si perempuan ini, si iblis perempuan yang mengerikan ini wujudnya. Dia ngelihat si perempuan itu dan entah kenapa dia seperti kayak terhipnotis gitu guys. Dia terhipnotis, dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa melakukan apapun, dan si hantu itu cuman ngeliatin dia dengan menyeringai, senyum-senyum dan cuman kayak manggil. Dan tanpa dia bisa kontrol badannya, dia ngikutin arah panggilan itu. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam penggilingan tebu itu. Guys, lu bisa bayangin apa yang terjadi dengan tubuh manusia ketika lu masuk ke dalam penggilingan tebu. Hancur, lo gak bersisa. Setelah kejadian itu, si perempuan ini menyalahkan semuanya. Pasti ada rival, pasti suami saya punya rival di pabrik ini yang pengen matiin suaminya. Pasti ada musuh. Dia mencoba mencari segala macam cara untuk bisa keluar dari tuduhan itu dan akhirnya dia pergi ke kampung lain. Suami yang keenam ini bukan dari kalangan kaya, tapi seorang, ya mungkin bisa dibilang seseorang yang gak baik memang. Seseorang yang bekerja di dunia prostitusi, yang mengambil perempuan-perempuan yang gak bersalah, perempuan-perempuan lugu, dan dia menjual perempuan-perempuan itu ya. Memang bukan orang yang baik sih. Yang mungkin karena itu juga orang ini dipilih oleh si wanita bahulaweyan ini. Setelah dia menikah dengan si laki-laki ini sangat bangga lah mempunyai istri secantik ini, semuda ini, secantik ini. Sampai suatu hari dia mau mandi di, ya dulu kan ada bak mandi ya, bak mandi. Dia mau mandi dengan istrinya ini, dengan istrinya yang baru dia nikahi dan sangat cantik ini. Dia masuk ke dalam dan tiba-tiba dia melihat, waktu dia lagi nungguin istrinya untuk masuk ke dalam, dia melihat lagi sosok si iblis perempuan itu berdiri tepat di depan kamar mandi itu. Dan saking kagetnya dia kan berusaha keluar ya, karena takut pasti otomatis akan berusaha keluar. Dia nggak nyadar kalau di samping itu yang dia tarik ketika dia panik di meja di samping itu tuh sebuah pengering rambut yang dipunyain sama si perempuan ini. Nah itu kan listrik ya. Ketika itu masuk ke dalam batap, apa yang terjadi sama lo? Dia mati kesetrum dengan cara yang sangat mengenaskan sampai dia gosong di dalam batap itu. Ada yang bisa nyalain si wanita bahulaweyan? Gak ada, karena dia bahkan gak ada di situ. Gak ada yang bisa nyalahin dia. Dan akhirnya dia pergi untuk mencari korban terakhirnya, dan ini udah buat dia DCZ, selesai ini, dapat suami yang ketujuh, dia terlepas, dia bebas, dia bisa nikah sama pujaan hatinya. Menikahlah dia sama laki-laki yang ketujuh. Dan akhirnya laki-laki itu juga mati. Tapi ketika laki-laki itu mati, jin iblis dalam tubuhnya ini yang bentuk yang semua korban-korban itu lihat keluar dari badannya dia. Si perempuan ini berteriak kesakitan begitu jin itu keluar dari badannya. Dan tapi waktu itu perempuan itu tahu dia udah bebas. Dia udah bebas, terbebas dari si iblis ini. Tapi apa yang terjadi guys? Kalian ingat si anak perempuan yang curiga dengan kematian ayahnya di awal? Dia ternyata berhasil men-tracking si perempuan bahulaweyan ini dan kekasihnya.
Dan ketika dia ngelihat mereka, dia lihat apa yang mereka lakukan dengan si suami yang ketujuh. Di situ dia ngambil pisau dan dia tusuk kekasihnya si wanita bahu laweyan ini. Laki-laki yang begitu dia cintai, yang dia rela tidur dengan 7 laki-laki yang bapak-bapak tua atau apapun dia lakuin demi melepaskan jin itu dari badannya supaya dia bisa menikah. Tapi laki-laki itu mati di depan dia, di hadapan dia. Dan setelah itu apa yang dia punya? Dia marah, dia mau bunuh anak perempuan itu, tapi ternyata malah dia yang ketusuk duluan. Dia yang akhirnya terkapar mati di samping pacarnya dia. Semuanya berakhir tragis. Semua pengorbanan dia, semua pengorbanan mereka, semua nyawa yang udah melayang gara-gara 2 orang yang saling mencintai dan pengen sama-sama, tapi akhirnya mereka gak bisa sama-sama juga. Akhirnya semua itu ya buyar begitu aja. Itu adalah cerita, menurut gue cerita horor tapi juga cerita percintaan yang tragis. Itu yang gue dengar, yang gue dapat salah satu mitos urban legend bahu laweyan. Gue nggak tahu apakah kalian pernah dengar cerita versi yang lain atau sisi yang lain. Mungkin kalian bisa sharing, mungkin kalian bisa taruh di komen. Dan menurut kalian gimana dengan cerita yang tadi? Anyway, before gue pamit, jangan lupa guys untuk like and subscribe dan tungguin lagi cerita gue minggu depan. Bye guys.